sebab mengumpulkan begini kan sulit. Dan beliau itu akan mengumpulkan di masal kan sulit kena COVID, Lampung lebih dahulu bisa. Ya hadrahmatullah yang kami sampaikan kepada masal, supaya kalian dengan ilmu kalian supaya khidmah dengan baik, ilmu dimulangkan, diajarkan dimanapun tempatnya berada. Artinya pula semuanya alumni tidak mesti punya pondok, ada yang punya madrasah atau majelis taklim. Namun demikian supaya dilakukan dengan istiqomah dan ikhlas, supaya mudah-mudahan bisa mengantarkan menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah. Sebab saya kadang-kadang datangi oleh alumni minta didoakan, punya pondok, punya santri dan lain-lain. Saya jawab, Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim itu tidak punya keinginan bangun pesantren, karena santri datang sendiri, terus santri membangun kamar sendiri. Sekarang kan bangunan Lirboyo kan dibangun oleh HB itu sebenarnya demikian. Abdul Karim tidak punya keinginan bangun pesantren, yang penting mengajar, mulang, terus barokahnya kemana-mana. Sekarang oleh Al-Mahfurlah, Kiai Marzuki, Kiai Makhrus dan seterusnya. Kita semuanya mendapatkan barokahnya, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat ridhonya dan dikumpulkan dengan beliau. Amin ya Allah. Jadi apa yang kalian miliki, Ahlul Basar pakai kembali mau semuanya datang. Jadi apa yang kalian dapat itu sudah diajarkan, diulangkan. Dan orang yang mempunyai ilmu dan diajarkan ini merupakan makom yang tertinggi. Wala Isa alaihi salam alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu dan diajarkan dan diamalkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Orang yang demikian merupakan derajatnya hanya di bawah Nabi. Orang yang demikian merupakan warasatul anbiya. Warasatul anbiya. Dan juga masuk di dalam ayat innama yakhshallaha min ibadil ulama. Itu walaupun anak siapa saja. Walaupun anak siapa saja. Silahkan kalian bertempat di mana yang kira-kira ilmu kalian manfaat, ya. Ilmu kalian manfaat, bukan barokah. Dan hikmah merupakan salah satu thariqah al-musilah ilal jannah. Itu thariqah. Thariqah itu macam-macam. Sebenarnya Imam Ghazali rahimahullah lama faraha anil istihal bil ulum istahala di ilmi tasawuf. Itu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu menguasai beberapa ilmu, maka beliau memfokuskan ke ilmu tasawuf. At-tasawuf samratul ilmi. Tasawuf adalah buah daripada ilmu. La yafhamu at-tasawuf ilal khawas. Orang hanya paham dengan ilmu tasawuf, ada yang paham ilmu tasawuf ada orang-orang yang tertentu, orang yang khusus. Dan ilmu tasawuf itu mencari hubungan hablum minallah baik dan hablum minannas baik. Itu ilmu tasawuf, karena adab, akhlak, keikhlasan dan lain-lain. Itu ilmu tasawuf. Adapun Sakil Lirboyo itu kiprahnya macam-macam. Ada yang jadi Kiai Mursyid seperti Kiai Halwani, ada lagi mursyid-mursyid yang lain, ada DPR, tokoh politik dan lain-lain. Kalau politik itu pasti berbeda pendapat. Maka kalau organisasi itu, kalau pondok itu di politik ditarik-tarik, ini iman-iman pondoknya, iman-iman pondoknya. Islah di kolbak itu saja. Soalnya tujuannya perut kan masing-masing, tujuannya pikiran masing-masing.
Jadi pondok iman pondoknya kita jaga, ada pondok boyo tetap yang ditekankan saat mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu dan lain-lain. Ataupun seperti bulan-bulan lain itu istiqomah, selagi itu tidak membahayakan. Adapun thariqahnya Imam Ghazali wa thariqatuhu al-ilmu wal amal. Ini thariqahnya Imam Ghazali. Dan juga dalam kitab fikih itu di antara dasar-dasarnya adalah ta'awun. Qala ta'ala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Seperti misalkan saja bab wadi'ah, bab penitipan. Ini dasarnya ta'awun. Wallahu fi aunil abdi madama fi auni akhi. Allah akan selalu menolongi kepada hambanya selagi hambanya itu mau menolongi kepada saudaranya. Nanti fikih juga dasarnya itu lebih ke ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Adapun ilmu fikih, adapun ilmu tasawuf, ilmu fikih ke ta'awun dia ada dasarnya, samping yang ada yang lain. Adapun ilmu tasawuf itu lebih menekankan ke akhlak, bagaimana akhlak yang baik. Ya, contoh saja kalau ilmu fikih, orang dipukul lagi kan tidak apa-apa. Orang dipukul, memukul lagi kan tidak apa-apa. Yang penting mukulnya tidak kebablasan. Kalau ilmu tasawuf kan tidak dipukul, yang mukul ghafarallahu laka. Dipukul lagi ghafarallahu laka. Dasarnya ihsan. Dan juga yang kami sampaikan kepada para alumni Lirboyo, ya saya ingat dawuhnya Al-Mahfulah Ki Haji Mus'andi, silahkan yang didapat di Lirboyo dibawa semuanya, kecuali satu saja, bangkongnya cukup di pondok saja. Jadi bangkong jangan dibawa di rumah ya. Terang-terangan saya pernah diwaduli oleh istrinya alumni Lirboyo. Terus datang kepada saya, suami saya alumni Lirboyo, namun kalau kadang tidur tuh bangun jam 12, gak mikiri ekonomi dan lain-lain. Harus diperhatikan waktu pagi itu waktu barokah ya, waktu barokah. Ada ulama-ulama dahulu itu yang penting pagi ba'da subuh dibuat bangun, itu waktu barokah. Waktu Allah menyebarkan rizki, Allah menyebarkan rizki, Allah mengandung rizki, itu waktu pagi. Di samping ditinjau dari kesehatan, tidur pagi pun tidak baik. Jadi silahkan kiprah kalian, silahkan. Yang penting mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang penting. Dan juga yang kami sampaikan pula supaya anak-anak kalian dikembalikan ke pesantren, Walaupun misalkan saja kalian sukses, tetap anaknya di pesantren. Walaupun orang tuanya itu maaf misalkan pas-pasan, tetap dikembalikan ke pesantren. Malah biasanya anaknya orang-orang yang jadi itu biasanya orang tuanya yang masokak, orang tuanya yang masakok, namun mau mondokkan anak. Maka biasanya alumni yang sukses itu anaknya mondokkan sulit. Maka kalau jadi alumni jangan sukses-sukses. Jatuhnya kehidupan itu yang penting adalah anak, karena anak yang melanjutkan kita. Yang lain mudah. Jatuhnya yang penting dalam kehidupan itu adalah anak. Yang mudah-mudahan anak kita minas sholihin wa sholihat. Dan juga mondokkan anak itu berarti kan mendekatkan anak kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang baik. Seperti misalkan saja anak kalian dipondokkan ke pesantren, berarti anak kalian kan sebagai zuriyah dari pesantren itu sendiri. Allah Ta'ala, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zuriyahnya beriman,
maka besok oleh Allah dikumpulkan di derajat yang lebih mulia, supaya orang beriman itu bahagia. Nanti ada cerita-cerita digambarkan orang masuk surga, orang dapat pahala sebab anaknya. Dalam tafsir Munir, dzurriyyah itu dibagi menjadi dua. Satu dzurriyyah binasab, wahya al-aba wal ummahat wal aulad wal banat. Bila mana orang tua itu mempunyai anak yang derajatnya besok mulia, maka orang tua tersebut akan diajak oleh anaknya di derajat yang lebih mulia, supaya orang-orang mukmin itu bahagia. Itu dzurriyyah binasab. Ada lagi dzurriyyah bisabab. Sudah bisabab itu misalkan saja murid yang dapat ridhonya guru, terus besok derajatnya dimuliakan bersama gurunya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat ridho guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Qala susan almar'u ma'aman ahab. Almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Abdullah Al-Haddad itu mengupas hadis tersebut itu. Almar'u ma'aman ahab. Kalau orang itu misalkan saja senangnya main bola, itu biasanya kumpul dengan orang pemain bola ya. Kalau orang itu senang dengan komunitas motor, biasa kumpul dengan komunitas motor. Dan kita semuanya yaitu diperintah oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, supaya kamu sekalian takwa kepada Allah sehak-haknya takwa. Sebenarnya takwa, dan ayat ini ketika diterima oleh para sahabat berat, bagaimana akan mampu merasa haqqa takwa. Atas ayat fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kamu kepada Allah semampumu. Jadi artinya takwanya orang yang tingkat tinggi tentu berbeda dengan takwanya orang awamnya. Misalkan saja contohnya, kalau orang kelas tinggi, kalau orang awam itu sholat jamaah sudah bagus ya. Namun kalau orang kelas tinggi habis jamaah yang wiridan, sholat qobliyah ba'diyah, hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Kalau bahasa Sunda dahar itu kan kasar. Kalau bahasa Jawa Timur kan dahar itu kan halus. Jadi kalau orang yang kelas tinggi hanya melaksanakan pokok-pokok saja, itu kan kurang baik. Jadi bagaimana supaya yaitu kita di tengah-tengah masyarakat itu yang menuju kita, yang mudah-mudahan kita minal muqarrabin, amin ya rabbal alamin. Juga Allah mengatakan kepada Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan kumpullah kamu bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, yang takwa. Jadi artinya menjaga takwa itu supaya kita kumpul dengan orang-orang baik, misalkan saja di pesantren atau kumpul dengan orang baik di masjid dan lain-lain. Nanti ma yahsulu fil qalb yusama al-khawatir. Apa yang didapat dalam hati itu namanya khawatir, itu khawatir terletak. Al-khawatir yuhariku ar-rahbah. Khawatir ini akan memunculkan simpati. Wa-rahbah tuhariku al-azm. Rahbah akan memunculkan azam. Wal-azmu yuhariku an-niyat. Azam akan memunculkan niat. Wal-niyat yuhariku al-amal. Nanti kalau khawatirnya syar, maka amalnya syar. Kalau khawatirnya baik, maka amalnya baik. Misalkan saja orang itu kumpul dengan orang-orang tidak baik, kumpul dengan orang tidak baik, yang biasanya kalau bahasa Jepang kan bahasa kiri-kiri. Nanti kan yang kan kiri-kiri gitu. Itu salah satu contoh. Dan amal soleh itu ini ada hikmahnya. Kalau man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh
baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan mukmin, maka oleh Allah diberi hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu nanti tafsirnya. Kalau orang amal soleh, oleh Allah akan diberi hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu kalau jadi suami, itu suami yang baik, suami yang tidak main siri-siri. Apalagi mut'ahnya. Kalau istri-istri yang baik, kalau orang punya ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, kalau dia menjadi mau belajar, kalau dia dapat nikmat mau bersyukur, kalau dia dapat musibah mau bersabar. Ya, kalau Ta'ala kulit manu fasyallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Katakan Muhammad supaya kalian beramal soleh. Dan Allah akan mengapai dan membalasnya. Dan Nabi itu Nabi Muhammad ditampakkan oleh Allah amalnya umatnya. Dan orang-orang mukmin akan merasakan orang yang beramal soleh, dengan arti misalkan saja si fulan, walaupun kita tidak tahu amalnya bagaimana, namun kalau kita melihat, kadang kita bergetar ingat akhirat, ini orang yang tingkat tinggi. Nanti ada contoh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau ketekangan tamu, ada tamu yang datang kehabisan bekal. Makanya kalau jadi kiai, kadang kalau ada orang bekalnya habis kan datang kepada kiai, kan tidak aneh. Ada orang datang ke Abdul Barak mengatakan, yaitu bekalnya habis ketika perjalanan, datang ke Abdullah bin Barak. Imam Abdullah bin Barak adalah menulis surat, ini min karonatihi, kata Imam Barak, sudah kasihkan saja surat nanti kepada orang yang pertama kamu jumpai. Atas dia bertemu dengan orang yang menunggang kuda, lantas setelah dikasihkan, terus kata penunggang kuda diterima, dibaca, kata penunggang kuda, seakan sowan sedih kepada Abdullah bin Barak. Terus ketika sowan itu langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah orang pentingnya orang yang amal soleh. Kalau orang beramal soleh itu dakwahnya lebih mudah, lebih diterima. Dan amal soleh itu, kata Imam Ghazali rahimahullah, tujuannya di tasfiyatil qulub, untuk membersihkan hati, Orang walaupun misalkan ilmunya tinggi, amalnya banyak, namun bila mana hatinya tidak bersih, ini kan kurang maksimal. Hasad, iri, ria, pada itu qalb kan mahallu nadzarillah. An-nadzafatu minal iman, kata ulama sufi itu difokuskan, yaitu ke nadzafah fil qalb, kebersihan dalam hati. Dan hati yang bersih itu akan memunculkan akhlakul karimah. Al-karimah ini merupakan puncak kalau sudah diutus. Kalau Rasulullah, innama bu'itsu utamima makarimal akhlak, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan yang dipuji oleh Allah maksudnya tentang akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kalimat itu maknanya luas. Ya khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa 'arid 'anil jahilin. Silakan memaafkan dan perintah tentang kebaikan-kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh, dengan arti kalau orang bodoh itu ngajak tukaran, jangan diladeni. Sebab apa? Kalau orang bodoh itu tukaran, itu kata-kata kotor akan keluar. Bahasa Cirebon apa tadi? Merobek-robek akan, itu orang bodoh. Sekarang di masa yang gampangan, Allah Ta'ala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hambanya Allah yang baik itu yang gampangan, tawadu'an, gampangan, lainnya. Dan bila mana diajak tukaran oleh orang-orang bodoh, jangan mau. Lebih mengutamakan salimna min ismikum, lebih prioritaskan keselamatan dari dosa kamu yang ngajak tukaran. Jadi akhlak itu maknanya luas. Tawadu'an, kalau orang ilmunya harus tawadu. Namun tawadu itu tentu ada penempatan. Tidak boleh kita itu misalkan dengan non muslim kita cucuk tangannya, tawadu itu bukan tawadu, itu penghinaan. Ya ada sebuah cerita. Kalau kita itu
mengamati bagaimana Rasulullah SAW itu beserta sahabatnya dalam mentarbiyah, mendidik dan lain-lain. Ada sebuah cerita bahwasanya ketika Rasulullah itu dari Madinah beserta orang-orang Islam, dan ahlu Madinah itu kal milhi, yang bimanzilatil milhi, ahli Madinah seperti garam, dengan arti yaitu Islam menyebar kemana-mana, namun ahli Madinah itu sedikit dibanding dengan Islam yang lain, namun seperti garam. Garam itu walaupun sedikit, namun kan bisa mewarnai rasanya. Dan ahlu Madinah itu demikian, walaupun jumlahnya sedikit, namun walaupun Khulafaur Rasyidin itu minal muhajirin, namun tidak mengadakan pemberontakan, tidak protes. Memang awalnya saja itu ada ketegangan, namun bisa diselesaikan. Kata orang Ansar, lana khalifah walaupun khalifah, namun Abu Bakar mengambil tindakan, terus akhirnya taslim, terusnya khalifah itu minal muhajirin. Jadi artinya segala persoalan itu harus ada penyelesaian. Jadi yang gampangan. Rasulullah SAW ketika datang ke Makkah, orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya orang-orang Islam itu lemah. Kanjeng Nabi itu lemah, kanjeng Madinah banyak penyakit. Terus bagaimana kanjeng Nabi itu mengubah opini yang demikian? Nah, sehingga yaitu kanjeng Nabi dalam mengubah opini itu ketika tawaf putaran 1, 2, 3 ini sahabat dan kanjeng Nabi itu berlari-lari kecil, dan ini dilihat oleh orang Quraisy. Gak taunya komentar orang Quraisy, kita orang Muslim itu lari kecil, itu gak tahu orang Islam itu kuat, Rasul. Kalau kanjeng Nabi tidak kasihan kepada sahabat, maka ke-7 putaran akan disuruh lari-lari. Namun kanjeng Nabi juga kasihan kepada sahabat. Jadi untuk penampilan itu dibagi-bagi, kanjeng juga kasih sayang terhadap sahabat, namun juga kanjeng menampilkan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya orang Islam itu kuat. Jadi atakabur al-mutakabir sodaqatun, itu bila mana yang mutakabirin itu minyak kufar. Namun kalau yang takabur itu orang muslimin, itu jangan ditakaburi lagi, kan dapat dosanya nanti. Di kejelekan jangan dibalas kejelekan, namun bil ihsan, bil ihsan. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Dan kalimat ini supaya memunculkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, bila mana kalian mencintai Allah, maka supaya kalian mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mencintai Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sunnah-sunnah itu sangat penting sekali. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Lau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum." Bila mana kamu sekarang meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, maka kamu akan sesat. Jadi artinya melaksanakan sunnah-sunnah Rasul itu yaitu supaya dapat hidayah. Wa min sunnati Rasul yaitu sholat jamaah fil masjid. Jadi para alumni itu kalau sholat jamaah di masjid. Di Bukhari kan ada la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak ada salat itu sempurna bagi orang yang berdagang dengan masjid kecuali sholat jamaah di masjid. Jadi sebagai alumni itu meramaikan masjid-masjid. Saya pernah diwaduli oleh alumni dari Boyo. Sayangnya santri itu kalau subuh itu biasanya tidak jamaah di masjid, sehingga masjidnya dirampas. Itu kan salah kita sendiri. Dan sunnah-sunnah itu banyak juga dalam dakwah. Wa minas sunnah ada fi dakwah tarkul jidal. Setengah daripada sunnah dalam berdakwah itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan mujadalah, tidak, dengan lemah lembut. Kalau kamu mencintai Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, maka kamu sekalian akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tidak diragukan. Kalau orang dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya tidak diragukan, maka oleh Allah akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Jadi ajaran agama itu kalau kita peras puncaknya supaya mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah SAW dan melaksanakan perintah-perintahnya dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW.
ngaji juga itu para santri sudah diprioritaskan mahabbah kepada Allah dan mendapatkan mahabbah dari Allah. Kalau Allah itu sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan memberitahu kepada Jibril, ya Jibril, ini uhibbu fulan, fa ahibba, ya Jibril saya mencintai fulan, maka sudah kamu mencintai fulan. Nah, Jibril memberi kabar kepada malaikat, ya malaikat, anallaha yuhibbul fulan fa ahibbu, ya malaikat, bahwasanya Allah mencintai fulan, maka supaya kamu mencintai fulan. Lantas ujungnya wajudhu lahu al-qabul fil ard. Lantas orang yang dicintai oleh Allah tadi, maka di bumi itu diterima oleh orang-orang baik, disenangi oleh orang-orang baik. Hanya orang yang buruk saja yang tidak mencintai, yang tidak menyenangi. Jadi tugas santri itu bagaimana mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, terus ujungnya supaya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.